horizontal jadi. Ya, masih kembali lagi di dua sisi. Dan sekarang kita akan melihat tayangan yang berkaitan dengan mungkin pesan-pesan dari senior-senior saya ya, para komika. Ada dua senior yang akan bisa kita saksikan bagaimana pendapatnya tentang kebebasan berpendapat. Bintang Emol. Omnibus Law karena gue sadar gue belum segitu pahamnya soal Omnibus. Jadi daripada gue bikin salah persepsi, mending gue diem, anteng. Nah udah diem, udah anteng, masih dituduh provokator. Allahu Akbar. Biasa dituduh impostor, tiba-tiba dibilang provokator, kan kaget hamba. Ya Allah. Tapi walaupun begitu teman-teman, jangan takut untuk bersuara di sosial media, karena menurut gue sosial media merupakan wadah perjuangan yang baru untuk kita. Jangan takut, tapi tetap harus hati-hati karena di situ ada UU ITE. Nah kalau mau aman dari UU ITE, jangan sebut nama, jangan sebut instansi, jangan tampilin visual, jangan bersuara. Ya emang itu yang paling benar. Bercanda. Indonesia kan negaranya demokrasi banget. Kebebasan berbicara kita kan dijamin loh. Saya tidak pernah bikin video model begini, tapi buat kalian yang suka komentar, Abdur mana suaramu, mana kritikanmu, bagaimana dengan nakoda kapal tua kita, Ibu Pertiwi menangis melihatmu. Dulu saya berani karena presidennya SBY militer tapi slow. Ini ada yang katanya slow tapi rasanya otoriter, saya bisa apa? Nah, itu dua pendapat komika senior saya. Yang intinya jangan takut berpendapat di sosmed, karena memang takut itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita berpengalaman ya. Karena pengalaman saya dulu perform pertama-tama takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Tetapi sekarang ternyata yang lebih menakutkan kalau ada suara tertawa tapi nggak ada orangnya. Percayalah itu lebih menakutkan. Ya nggak Anggi? Gimana? Terima kasih Calo. Calo nih memang ya dengan kata-katanya sendiri. Nah saya mau komentarin ini, tapi ada yang gantung tadi. Soal tadi negara menggunakan instrumen ini untuk mengamankan kepentingannya. Bung Sinton gimana? Ya pertama begini, yang saya sampaikan apapun, ini kita 92 tahun Sumpah Pemuda ya. Bangsa ini lahir dari kritik. Kritik terhadap penindasan kolonialisme pada masa itu yang melahirkan politik divide et impera. Maka dari bangsa yang terpecah-pecah, maka pemuda-pemuda Indonesia mengikrarkan diri menjadi satu bangsa. Nah artinya apa? Bahwa bangsa ini lahir dari sebuah kritik. Kritik yang diciptakan oleh kolonialisme Belanda pada masa itu. Nah kemudian ketika kita merdeka, maka konstitusi kita sangat jelas dan tegas, ya, menjamin, melindungi kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, ya. Nah maka di dalam ketika kita masuk ke fase reformasi, ya, dalam amandemen kedua itu kebebasan itu juga dibatasi. Gitu. Pembatasan itu konstitusi kita memberikan satu kebebasan, namun ada batasan-batasan kebebasan yang digunakan untuk melindungi orang lain dari kebebasan-kebebasan yang jika tidak dibatasi tersebut dalam konteks ya, keamanan, kerukunan bangsa begitu. Nah, tentu kita melihat bahwa begini, suatu kritik itu ya dia bukan delik. Tapi kalau ajakan, permusuhan, apa segala macam ini bisa menciptakan delik. Nah maka kita harus menjaga kewarasan dalam kritik tadi. Dan kritik itu juga nggak boleh semena-mena kemudian dibungkam begitu. Nah itu juga kita melanggar konstitusi. Saya sebagai anggota DPR, setiap hari melakukan kritik, setiap saat melakukan kritik, memberikan kritik kepada pemerintah. Oke, sebentar. Kepada mitra kerja. Karena apa? Dengan kritik itu adalah sebagai sebuah suplemen. Ya, membuat kita sehat, membuat bangsa ini sehat. Nah tentu kritik bisa berubah menjadi kalau dia apakah ajakan menyebarkan permusuhan, merusak itu kritik, tidak, itu kriminal gitu. Nah maka kita harus membedakan satu tindakan kritik dengan kriminal. Oke, kalau saya dengar penjelasan dari Bung Sinton ini sangat ideal ya, tapi faktanya nih Bung Sinton, tadi yang kita dengar ini suara masyarakat ya, sampai satir muncul yang terungkap dari masyarakat, kita kan negara yang sangat demokratis, nggak apa-apa bicara aja. Tadi bahkan ada yang bilang tuh, saya catat tuh, ini rezim slow tapi kok otoriter, keluar seperti itu. Itu persepsi saja, itu persepsi dan nyatanya dia juga tidak ditangkap kan, mengatakan rezim otoriter.
Tidak kan? Enggak, bukan juga itu konteksnya, kritik, kan? artinya ada yang Tapi dirasakan begini, masyarakat. Artinya Ini fenomena ya. itu kebebasan gitu loh. Ini yang muncul ini ketika era sosial media. Yang Amerika sendiri, Trump sendiri juga kewalahan ingin mengamandemen salah satu undang-undangnya itu tentang kebebasan-kebebasan yang memunculkan satu tindakan-tindakan negatif melalui sosial media tadi. Nah, Apakah batasan-batasannya pemerintah kita mana? juga kewalahan sekarang? Apa? Pemerintah kita juga kewalahan sekarang. Ya artinya begini, dengan era sosial media sekarang, ya semua kan terpublish apa segala macam ya. Batasan-batasan mana tuh batasan kritik, mana yang ajakan yang sifatnya lebih kriminal begitu, terkena delik. Nah dalam konteks kritik umpamanya, kritik itu kan publik. Ya, hak publik itu kritik. Oke. Karena publik tidak memiliki instrumen kekuasaan lain selain melakukan Hanya bisa kritik. berekspresi Maka dan bersuara. negara tidak boleh merepresi kritik-kritik yang disampaikan oleh Oke, publik. ini sangat-sangat ideal nih dijelasin. Iya. Negara nggak represi katanya. Nggak, negara Nggak tidak boleh boleh. represif, tidak boleh. Memang ya. tidak boleh. Iya. Karena Iya, kita jadi menjaga sama-sama. Karena Normatif, sebentar. itu merupakan hak prakteknya. konstitusional Oke, warga sebentar, Bang. negara. Normatif, Itu normatif gimana, Bang? Coba dulu deh. Nah, Jadi begini ya, kalau kita lihat begini, saya mengatakan di ini saya, negara tidak boleh di ini saya tuh di kanal YouTube Di saya kanal YouTube gitu. saya. Takut kayaknya nih, nggak apa-apa kok nanti kata. dibilang promosi lagi ya kan. Jadi negara tidak boleh menggunakan satu kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat yang lain, ya. Negara tidak boleh membiarkan dirinya digunakan oleh satu kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat lain. Jadi kalau kita lihat kritik mengkritik itu selalu antara orang dengan orang pastinya. Karena institusi itu benda mati. Institusi itu kan tidak ada nyawa. Nggak mungkin ada institusi yang tersinggung. Yang tersinggung itu pasti orangnya. Ketika orangnya, maka sesungguhnya ada yang mengkritik, ada yang merasa terhina, ya kan? Dua orang ini kalau kita pakai demokrasi Pancasila musyawarah mufakat, kan harusnya difasilitasi oleh negara. Karena negara kan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tidak tebang pilih ya, semuanya Tidak tebang sama. pilih. Oke. Dia juga harus merekonsiliasi orang yang bertengkar. Karena itu tidak boleh menggunakan state aparatus, rezim koersif untuk menekan yang lain dan membiarkan yang lain. Ini yang Anda rasakan sekarang nih sepertinya ya, untuk paling kasus tidak Gus gini, Nur yang biar kemarin. kita objektif ya, Freedom House itu mengatakan sejak 2016 Indonesia itu bukan negara bebas, tapi partly free, negara separuh bebas. Jadi ini kan paling tidak penilaian yang paling tidak objektif lah, paling tidak. Indikator mengatakan tadi 68,8 tuh ini mengatakan bahwa memang Takut kita bersuara, takut takut berpendapat, itu. ya. Itu angkanya 68,8 dan itu angka yang besar, bukan angka yang kecil. Kalau kita lihat survei, kita harus lihat lembaganya seperti apa. Indikator itu termasuk pionir, kan dulu namanya Lembaga Survei Indonesia kan, Burhanuddin Muhtadi. Jadi paling tidak dia sangat serius melakukan survei itu. Nah, kalau kita misalnya menganggap ini sebagai sebuah serangan, kepada kenyamanan pemerintah misalnya, maka kita tidak akan pernah memperbaiki diri. Tapi kalau kita menganggap bahwa ini adalah alarm, istilah Burhanuddin kan, bel alarmnya itu udah berbunyi bagi kebebasan sipil, ya, civil liberty, civil freedom, maka sesungguhnya harusnya kita sama-sama aware, jangan sampai demokrasi kita regresif. Sampai kemudian kita kan berdarah-darah untuk menuju reformasi dari kelamnya Orde Baru dan Orde Lama. Tapi tiba-tiba hari ini kita merasa, kok kalau saya berpendapat ada orang yang nggak suka, dia bisa menggunakan tangan negara kemudian memenjarakan kita, bukan merekonsiliasi, bukan melindungi, matilah kita. Apalagi kalau kita kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah kelompok yang tidak dilindungi oleh negara. Harusnya negara melindungi segenap bangsa kan. Tidak pilih-pilih kelompok mana yang dilindungi. Kan ya, oke. Gimana tuh, Prof? Pertama begini, tadi kan dianjurkan atau idealnya perdata. Saya ke situ dulu. Perdata itu kalau orang yang bisa digugat itu jelas. Kasus Refli ini jelas. Kalau mau digugat sama orang yang merasa dirugikan, jelas. Pak Refli gitu ya. Bukan kasus saya, kasus Gus Nur. Ya, Kebetulan di kanalnya Bung Refli ya. Di kanal dia juga ada. Ya. Itu digugat jelas, kalau misalnya ada pengugatan. Tapi di media sosial itu seringkali justru yang paling banyak, itu adalah pelaku-pelakunya itu tidak jelas identitasnya. Anonim. Nah, kasihan juga kalau orang sudah menjadi korban. Apakah itu penghinaan, pencemaran nama baik, ataupun juga korban kebencian. Itu dia tidak tahu musuhnya, tidak tahu siapa yang membuat. Makanya itulah kenapa lalu pertimbangannya menjadi pidana itu beberapa negara tetap pidana.
Di Amerika perdata itu ketika belum ada dunia ini, belum ada Sosial media. internet. Jadi abad ke-18 itu sudah perdata. Ya, dan memang rata-rata yang masih menerapkan pidana terhadap ekspresi itu negara-negara yang memang partly free, nggak demokratis. Itu satu. Yang kedua begini. Tahan dulu, yang keduanya boleh nggak? Kita jeda dulu, Bung, sebentar. Dari tadi Usai udah jeda kita lanjutkan. Dua sisi penghalangan sesaat lagi. kebebasan berbicara juga.